Oleh karenanya tatkala kita melangkahkan kaki dari rumah dengan ikhlas dan tulus dan mengucapkan salam di luar masjid untuk memasuki masjid yang diberkati ini, kita mendapatkan bagian dari doa Nabi Ulul Azmi insyaallah, dan hidup kita akan diberkati senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, untuk apa kita datang ke majelis ini? Kita bertanya di sini. Kita datang ke tempat ini dalam rangka mengingat dan mengenang kelahiran manusia-manusia agung. Mungkin kita bertanya-tanya, adakah contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari A'immah al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam atau dari hamba-hamba saleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah contoh sehingga kita mempunyai landasan syar'i yang kuat dalam kita memperingati hari-hari kelahiran yang berhubungan dengan manusia-manusia atau abdi-abdi sejati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat salah satu sunnahnya malaikat Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kelahiran, sebelum lahirnya anak seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengucapkan salam dan memberi kabar gembira kepada nabi tersebut. Salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sadaqallahu al-aliyyul azim, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi 'idbin hanif. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Wa laqad ja'at, sungguh benar-benar telah datang kepada Ibrahim alaihissalam utusan kami, dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke umatnya Nabi Allah Lut untuk mengadab umatnya Nabi Allah Lut mampir di tempat Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dan mengucapkan salam, memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim akan lahirnya putra-putra Ibrahim yang dari putra-putra tersebut akan memenuhi dan mewarnai dunia dengan tauhid dan kalimat Allah Subhanahu wa taala, di mana keluarga Ibrahim termasuk keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas daripada Al-Qur'anul Karim, yakni malaikat datang khusus mengucapkan salam dan memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan lahirnya putra-putra Ibrahim, di mana putra-putra Ibrahim dari keturunan Ibrahim akan memenuhi bumi dengan kalimat tauhid dan ajaran yang hak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sadaqallahu al-aliyyul azim, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memperkenalkan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala dari mulai Adam alaihi salatu wassalam, Allah berfirman, wa sadaqallahu al-aliyyul azim, inna Allah astafa Adam, sungguh Allah telah memilih Adam. Adam adalah manusia pilihan Allah. Adam dengan ikhtiarnya berjalan sesuai dengan kehendak tasyri'i dan kehendak takwini Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai maqam sahwah. Siapa lagi setelah Adam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya dalam Al-Qur'an, inna Allah astafa Adam wa Nuhan, person yang disebut Nuh. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Al-Khalil Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyebut person Ibrahim, tetapi menyebut keluarga Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran
'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Indahnya Al-Quran tatkala ingin menegaskan bahwa keberkatan di alam dunia tidak lepas dari peran putra-putra anbiya, putra-putra nabi yang mengikuti dan meneruskan garis yang telah dicontohkan oleh nabi-nabi agung tersebut, di mana menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala Al-Khalil Ibrahim berhasil mencetak generasi saleh, dzurriyyah baik dari putranya yang bernama Ishak maupun putranya yang bernama Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut hal ini sebagai amrullah. Amrullah. Atajabina min amrillah. Ini ungkapan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkenaan dengan para malaikat yang memberi kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim, sementara istrinya sudah tua renta, sudah ajuz. Lalu apa jawab para malaikat kepada istri Nabi Allah Ibrahim? Atajabina min amrillah. Adakah kau heran terhadap perkara Allah? Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Perhatikan redaksi Al-Quran tatkala Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan tentang realita sejarah yang tidak dapat dipungkiri berkenaan dengan keberhasilan Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam mencetak generasi tauhid, dalam mencetak generasi yang benar-benar bertauhid, yang benar-benar menyerahkan totalitas penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai oleh dirinya dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hanifan muslimah, benar-benar murni, benar-benar menghamba, benar-benar berwilayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini generasi yang dicetak oleh Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, termasuk keberadaan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga suci risalah dan nubuwah, di mana kita hadir saat ini demi mengenang kembali kebahagiaan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kelahiran cucundanya Al-Husain alaihi salatu wassalam dan cucundanya As-Sajjad alaihi salatu wassalam, juga cucu atau putra dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu wasallam alaihi, yang merupakan contoh yang paling indah tentang arti daripada kesetiaan dan loyalitas kepada pemimpin ruhaninya Al-Husain, yakni Sayyidina Abul Fadl Abbas. Tiga manusia agung yang kita peringati pada malam ini. Landasannya apa? Landasannya adalah sunnahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa apa? Mengucapkan salam bahagia, mengungkapkan salam bahagia kepada rumah Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti yang Allah abadikan dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak ada satu waktu yang lebih bernilai daripada kita ikut berbahagia atas kebahagiaan hamba-hamba sejati Allah Subhanahu wa taala, apalagi berhubungan dengan Baitul Ibrahim Al-Khalil yang memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun Islam kelima, semuanya berkaitan dengan Baitul Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Mulai dari tawaf baina Safa wal Marwa, mulai tawaf di Baitillahil Haram, sa'i baina As-Safa wal Marwa, semuanya berhubungan dengan manasik atau Bait Ibrahim alaihi salatu wasallam yang diberkati. Dalam arti apa?
Kita hadir saat ini juga dalam rangka mengagungkan rumah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Baitul Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa wujud agungnya merupakan bukti nyata dari terkabulnya doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perwujudan daripada doa Nabi Allah Ibrahim. Dia Al-Rasul Mustafa Muhammad merupakan hamba sejati Allah yang sampai melampaui maqam yang dicapai oleh kakeknya Ibrahim Al-Khalil sampai ke derajat Al-Habib. Yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada kekasih yang tidak menyalurkan kesempurnaan dan keagungan dan apa yang ada padanya kecuali dia salurkan pada kekasihnya. Itulah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani malil mahbub mawjudun fil habib. Apa-apa yang ada pada kekasih, apa-apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ada pada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran mengungkapkan maqam yang dicapai oleh Sayyidul Wujud Muhammad dengan maqam qaba qausaini aw adna. Maqam yang mana tidak ada batas antara Allah dan Muhammad kecuali antara khaliqiyah dan makhlukiyah. Muhammad adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Muhammad adalah abdi sejati Allah Subhanahu wa taala. Sementara keagungan dan kebesaran ilahi ada pada Sayyidul Wujud Muhammad. Muhammad adalah contoh dari manusia paripurna, contoh dari manusia teosis, manusia ilahi yang kemudian diteruskan oleh ahlul baitnya Al-Hasan dan Al-Husain. Oleh karenanya tatkala Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah putrinya Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam dalam rangka mengucapkan salam sejahtera atas kelahiran putranya, yang mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nama Husain. Jadi putra Fatimah Husain namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat penjaga neraka untuk apa? Untuk saat lahirnya Husain padamkan api neraka, ihtiraman wa karamatan liwuldi Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi mengagungkan, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Malik penjaga neraka untuk apa? Untuk mematikan sesaat api neraka demi menghormati putra dari putra-putra Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad Habibillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan malaikat penjaga neraka, malaikat Ridwan untuk menghiasi surganya demi berbahagia atas kebahagiaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kelahiran cucunya yang bernama Husain. Kan kita tidak ikut berbahagia kalau kita hadir di sini dalam rangka meleburkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengikuti siapa?
mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah Allah, bukan hanya sekedar tidak bid'ah, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, tapi hal ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilaksanakan oleh para anbiya wal mursalin dan kekasih-kekasih Allah sepanjang masa, melibatkan para malaikat untuk apa? Untuk ikut berbahagia karena kebahagiaan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan malaikat penjaga neraka diperintahkan oleh Allah untuk memadamkan api neraka karena menghormati kelahiran Al-Husain alaihi salatu wassalam. Begitu juga malaikat Ridwan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghias rumah-rumah surgawi untuk supaya lebih indah lagi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah sudah indah, tetapi apa? Allah perintahkan untuk lebih diindahkan lagi demi mengagungkan dan menghormati karamatan li ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau mengikuti langkah ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memenuhi hati kita dengan cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita juga akan mendapatkan kasih tidak terbatas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, di mana kecintaan kita kepada Habibullah bukan hanya sekedar klaim, tapi membuat setiap unsur dalam wujud kita bersemangat untuk meneladani dan mentaati, menyerahkan totalitas wilayah kita, totalitas taat kita kepada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang seperti ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pecinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yuhibbukumullah. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku. Ini adalah buah daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah cinta kepada kekasihnya. Ketika cinta kepada kekasihnya, berarti apa? Menjadikan kekasih Allah sebagai standar dalam kita hidup. Kita bersemangat untuk apa? Untuk meraih pola kehidupan sebagaimana pola kehidupan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersemangat untuk apa? Untuk menjaga diri agar kita mendapatkan pola kematian sebagaimana pola kematian Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini arti daripada cinta. Cinta identik dengan ketulusan. Ketulusan itu apa? Ketulusan untuk meleburkan diri pada yang kita cinta. Ketika kita mencintai Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan bersemangat untuk apa? Untuk menjadikan baginda Muhammad sebagai panutan utama, sebagai standar. Ketika kita menjadikan Muhammad sebagai standar, ketika kita menjadikan Sayyidil Wujudi Muhammad SAW sebagai neraka dalam kita bersikap, dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana letak diri kita? Diri kita tidak ada. Diri kita leburkan pada keagungan dan kebesaran baginda Muhammad SAW. Saat itu kita bisa dianggap sebagai pencinta sejati Sayyidil Wujudi Muhammad, bukan hanya sekedar klaim. Kalau sekedar klaim, maka dia tidak akan pernah memperhatikan majlis-majlis seperti ini. Ya, karena yang mendorong orang untuk menghadiri majlis ini adalah cinta. Kalau klaim cintanya, dia tidak akan pernah
bersemangat untuk menghadiri majlis-majlis di mana di majlis tersebut disebut nama-nama kekasihnya. Jadi nama-nama yang kita cinta, mengagungkan hal-hal yang berhubungan dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda orang cinta itu adalah mabuk. Ketika mabuk, tidak lagi dia melihat dirinya. Yang ada pada dirinya adalah yang dicinta. Itu artinya al-muhib. Selalu al-muhib yadhubu fil mahbub. Orang pecinta itu selalu menemukan dirinya pada yang dicinta. Itu arti daripada cinta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan jangan sampai cinta yang merupakan kekuatan yang dapat merubah jiwa manusia diarahkan kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hal-hal yang berhubungan dengan tauhid. Ini sesuatu yang selain Allah itu tauhid. Seperti apa? Cinta dunia. Cinta dunia bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan dunia. Bahkan kita kaum muslimin diperintahkan untuk membangun dan melestarikan dunia. Oleh karenanya doa yang indah yang direkam oleh Allah SWT dalam Al-Quran dua hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Artinya ketika kita diingatkan untuk tidak mencintai dunia, bukan berarti tidak boleh membangun kehidupan dunia kita. Enggak. Kita diperintahkan untuk membangun kehidupan dunia yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi apa? Jangan berikan hati kita kepada dunia. Arti zuhud yang diajarkan oleh Sayyidil Wujudi Muhammad bukan berarti al-i'rad 'anid dunya. Jadi meninggalkan dunia. Sebetulnya artinya tidak lagi menghiraukan dunia. Tidak. Arti zuhud sebenarnya adalah dia memiliki dunia tapi hatinya tidak bersama dunia. Hatinya bersama baginda Muhammad SAW dan ahlul baitnya. Dia tidak terikat dan tidak menjadikan apa? Dunia sebagai akbar hamminah. Ini doa yang diajarkan oleh Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'alid dunya akbar hamminah. Bukan berarti tidak boleh kita disibukkan dengan urusan dunia. Kita bahkan harus membangun diri, karena kita hidup di dunia, kita harus berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan sarana-sarana duniawi. Tetapi jangan berikan hati kita kepada dunia. Itu maksud. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau menurut Amirul Mukminin, orang yang berwilayah, orang yang muslim harus kaya. Tidak boleh miskin seharusnya. Ini pandangan mindset yang harus dirubah. Jadi ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Bukan berarti apa? Bukan berarti puas dengan kefakiran. Apa kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana al-faqru qauman laqataltuhum." Andai kata kefakiran itu merupakan satu kaum, niscaya aku perangi. Apa pesan moralnya di sini? Pesan moralnya di sini apa? Pesan moralnya, carilah. Gunakan kesempatan untuk membangun kehidupan dunia kalian. Jangan biarkan diri kalian hidup serba kekurangan dalam kehidupan dunia. Karena apa? Karena pewaris dunia yang sebenarnya adalah orang-orang yang bertakwa. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Yarithuha ibadiyas salihun. Dunia akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Karena apa? Ketika dunia dikuasai oleh orang-orang yang soleh, maka kezaliman
tidak akan pernah ada di muka bumi. Ini artinya. Kau boleh bangun kehidupan dunia kalian, cari usaha untuk mengeluarkan diri kalian dari kefakiran, tapi jangan terikat dengan dunia, jangan cintai dunia, jangan cintai dunia, jangan kalian karena dunia menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang tidak peduli terhadap sesama. Karena al-Islam, Baginda Muhammad SAW mengajarkan kita untuk apa? Senantiasa peduli terhadap para fuqara wal masakin, peduli terhadap tetangga, peduli terhadap kerabat-kerabat yang tidak punya. Kalau Rasulullah Mustafa Muhammad SAW mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, bagaimana kita? Fakidus syekh nayuti, orang yang tidak punya tidak bakal bisa memberi. Berarti apa? Kita harus menjadi orang yang punya. Selama punya kesempatan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi kita, kita harus lakukan itu. Gunakan kesempatan. Tetapi apa? Tetapi tadi peduli terhadap sesama, peduli terhadap tetangga, peduli terhadap kerabat yang tidak punya. Ini artinya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Lau kana al-faqru qauman la qataltuhum." Tidak ada problematika yang paling membuat instabilitas dalam kehidupan masyarakat manusia lebih daripada kefakiran. Kefakiran adalah problematika makro umat manusia. Kalau ungkapan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan Amirul Mukminin, "Lau kana al-faqru qauman la qataltu." Artinya apa? Kita dituntut untuk apa? Untuk berjuang menghadapi apa? Kefakiran. Kita harus bangkit untuk melawan kefakiran, karena kefakiran merupakan problematika makro umat manusia yang karenanya anak bisa membunuh orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ketika apa? Ketika tidak ada, ketika dirinya, jiwanya tidak diisi oleh cinta. Karena dunia, orang bisa pisah dari kedua orang tua, bisa durhaka pada kedua orang tua. Ini problem. Kalau Rasulullah Mustafa ungkapannya adalah kadal fakru yakunu kufran. Berapa banyak daripada kefakiran yang menyebabkan kekufuran? Itu ungkapan dari Sayyidul Wujudi Muhammad SAW. Pesan moralnya apa? Umat Islam harus membangun kehidupan ekonomi, kuatkan jaringan ekonomi antar muslim, kuatkan persaudaraan ekonomis. Jadi ciptakan satu persaudaraan di mana persaudaraan tersebut dapat membangun kekuatan ekonomi saudara-saudara seimbang. Ini tugas, tanggung jawab. Ini tanggung jawab sosial yang disampaikan oleh Rasulullah Mustafa Muhammad SAW untuk menjaga saudara kita daripada kekufuran. Kadal faqru yakunu kufran. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Tapi jangan cintai dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan cinta kita kepada siapa? Kepada manusia-manusia ilahi. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, tiada aku meminta balasan apapun terhadap dakwah dari risalahku ini kecuali kecintaan kalian kepada keluargaku. Kenapa? Karena di antara keluarga Muhammad SAW ada manusia-manusia yang benar-benar mewarnai dirinya dengan
pola kehidupan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang melihat perilakunya, tutur katanya, yang dilihat dan disaksikannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya mewarnai diri dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Al-Husain alaihi salatu wassalam. Sehingga apa? Al-Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bahwa Husainun minni wa ana min Husain. Ungkapan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Al-Husain sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Husain adalah putraku yang berhasil benar-benar melebur dengan cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, cinta kepada Muhammad, cinta kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, cinta kepada bundanya Fatimah Az-Zahra, dan cinta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Husain. Husainun minni wa ana min Husain. Kalau bukan karena Al-Husain alaihi salatu wassalam, niscaya kita tidak akan pernah menikmati kemurnian dari ajaran dan risalah paripurna yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat rahimahullah, yang mempersatukan kita di sini adalah cinta Al-Husain alaihi salatu wassalam. Cinta Al-Husain alaihi salatu wassalam yang melahirkan semangat untuk apa? Untuk bersatu dalam meneruskan perjuangan Al-Husain alaihi salatu wassalam. Melahirkan cinta yang melahirkan loyalitas dan semangat untuk apa? Untuk membangun kebersamaan dengan imam zaman. Kalau kita dalam umur kita alpa untuk membangun hubungan emosional dengan imam zaman, niscaya kita tidak akan pernah merasakan cinta Husain. Cinta Husain tidak akan. Ini mata rantai daripada wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menyebut Muhammad, kita menyertakan Al Muhammad. Ikhwan wa akhwat rahimahullah. Kita juga mau sampaikan di sini agar kita tidak salah paham, sehingga kita lebay. Artinya ketika kita dianjurkan oleh Allah untuk bersalawat kepada baginda Muhammad, itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak perlu ditambah lagi. Bukan berarti apa? Bukan berarti kita tidak boleh untuk menambah. Tapi apa? Yang redaksi yang dicontohkan oleh Rasul itu sudah cukup. Ketika menyebut al Muhammad, mencakup sahabat yang bertakwa, mencakup tabi'in yang bertakwa, mencakup umat Muhammad yang bertakwa. Karena apa? Al Muhammad kullu mu'minin taqi. Ada dua dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam salawat tadi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ketika kita disebut Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, sudah menyertakan sahabat-sahabat Nabi, sudah menyertakan tabi'in, sudah menyertakan ulama salihin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tentunya di situ ada grade dari ali Muhammad, ada grade yang nasaban wa mashraban, yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah sebagai wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang dekat, kampion yang terdekat Allah Subhanahu wa taala, yakni ahlul bait yang benar-benar melebur pada ajaran kagendanya Rasulullah SAW, sehingga tidak
Tidak ada satu ruang kosong dari ajaran Muhammad kecuali mereka pahami. Itu yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ahlu baitin nubuwwati wa risalah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuci-sucinya. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Tetapi ketika kita berbicara tentang sholawat di Muhammad kullu mu'minin taqi. Muhammad ada dua hubungan dengan baginda Muhammad. Ada hubungan nasab, tentunya pasti masuk di situ Muhammad. Semua yang bernasab, nyambung nasabnya dengan baginda Muhammad dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam Muhammad. Yang menyambung nasabnya. Yang tidak menyambung nasabnya pada Nabi, tetapi apa? Menyambung secara wilayah dan keimanan, itu juga masuk pada Muhammad. Karena baginda Muhammad bersabda, Muhammad kullu mu'minin taqi. Bukan berarti sama zuriyah Nabi dengan yang lainnya. Nah, umat Muhammad diperintahkan untuk mencintai zuriyah Nabi. Oleh karenanya salah satu lutuf dari Allah, salah satu kasih sayang Allah pada umat Muhammad menjadikan hanya melihat wajah dari keturunan Nabi dianggap ibadah. Melihat wajah cucu Nabi karena cinta pada Nabi Muhammad SAW itu sudah dianggap ibadah. Ini suatu kehormatan bagi umat Muhammad yang tidak nyambung nasabnya dengan Nabi. Bagaimana mereka membangun hubungan emosional dengan Nabi? Banyak-banyak silaturahmi kepada zuriat Nabi. Memandang wajahnya saja dianggap ibadah oleh Rasul Mustafa Muhammad SAW. Ada dua yang merupakan hadiah Allah kepada umat Muhammad. Tidak, yakni pekerjaan yang sangat mudah. Pertama, melihat zuriat Nabi, cucu Nabi, karena cinta kepada Nabi itu ibadah. Yang kedua adalah melihat orang alim, ulama. Melihat wajah orang alim juga ibadah. An-nazar ila wajhil alim ibadah. Kalau yang alim kebetulan zuriat Nabi, dapat dua-duanya. Ini maksudnya termasuk dari lutfullah, kasih sayang Allah pada umat Muhammad. Dan ini bagian daripada apa? Asy-syaraf, syaraful ummatil Muhammadiyah, keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad SAW. Yang ketiga apa? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran juga bagian daripada ibadah. Ada sekedar membaca, apalagi sampai tafakkur dan tadabbur maknanya. Sekedar membaca Al-Quran juga dianggap ibadah. Jadi ini juga bagian daripada asy-syaraful syaraf al-Muhammadi, kemuliaan daripada umat Muhammad SAW. Jadi mudah kalau kita ingin melebur pada keagungan dan kebesaran Sayyidil Wujudi Muhammad SAW. Jadi perhatikan hal-hal yang berhubungan dengan baginda Muhammad SAW. Ini kelahiran dan wafat dari manusia-manusia terdekat baginda Muhammad SAW. Jadi ahla baitin nubuwah wa risalah, dari mulai Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam. Kita perhatikan hari-hari yang berhubungan dengan Fatimah Az-Zahra. Kita perhatikan hari-hari yang berhubungan dengan risalah, seperti peristiwa mubahalah, peristiwa Ghadir, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perjalanan dakwah dari risalah Muhammad SAW. Bahkan kalau memungkinkan peristiwa perang-perangnya baginda Muhammad SAW, perang Badar, ada perikatannya di tempat ini supaya tempat ini menjadi berkat dan tetap hidup. Jadi menghidupkan hal-hal yang berhubungan dengan baginda Agung Muhammad SAW. Rajin mengucapkan sholawat dan istighfar, rajin membaca Quran, rajin silaturahmi kepada ulama dan cucu Nabi Muhammad SAW. Ini kiat yang disampaikan dan ringan bagi umat Muhammad SAW untuk mendapatkan apa? Maqam di sisi kekasih Allah Sayyidil Wujudi Muhammad SAW. Karena kelak tidak ada satu hal
yang lebih diharap oleh umat manusia lebih daripada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya salah satu nama yang paling dicinta oleh Nabi ketika di mahsyar kelak, ini karena Nabi yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Muhammad tapi tidak bangkit. Tapi apa? Ketika disebut dengan nama yang paling dicinta oleh baginda Muhammad, apa itu? Syafi'ul Mudhnibin. Nabi bersyafaat bagi para pendosa, baru Sayyidul Wujud bangkit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oleh karenanya tingkatkan hubungan emosional kita dengan baginda Muhammad SAW dengan memperhatikan hari-hari yang berhubungan dengan Sayyidul Wujud Muhammad dan keluarga sucinya, serta hari-hari yang berhubungan dengan peran ulama di tempat dan daerah masing-masing. Jangan lupakan jasa ulama di daerah ini. Artinya ketika ada haul yang berhubungan dengan ulama yang berperan di sini, yayasan ini juga harus berperan untuk menghidupkan hari tersebut. Karena itu membahagiakan baginda Muhammad SAW. Kiai-kiai besar di daerah kita harus ingati. Karena apa? Karena mengenang mereka juga sama membahagiakan baginda Muhammad SAW. Jangan lupakan jasa para ulama lokal. Karena mereka itu nampak tilas mereka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Sehingga kita benar-benar menegur dan cinta pada umat Muhammad SAW tanpa melihat warnanya. Umat Muhammad adalah warnanya satu. Warnanya adalah Muhammad SAW. Oleh karena cukup tinggi, cintai umat Muhammad. Rawatlah umat Muhammad, persatuannya, kehidupan ekonominya, kehidupan agamanya, kehidupan pendidikannya. Ini tanggung jawab dari para pecinta Muhammad dan keluarga suci. Sebelum yang lainnya, jadilah kalian syuhada 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Kalian adalah umat yang harus berada di poros tengah, artinya mempunyai standar dan neraca, bukan selera yang dijadikan standar, tapi yang dijadikan standar dan neraca adalah Al-Quran serta Sayyidul Wujud Muhammad SAW. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Yang kita peringati ini berhubungan dengan risalah Muhammad SAW. Ketika kita membicarakan risalah Muhammad SAW, tidak akan pernah lepas daripada Nahdlatul Asyura, Revolusi Asyura. Revolusi Asyura merupakan bagian terpenting dalam perjalanan risalah Muhammad SAW sampai pada ini. Oleh karenanya, bukan berlebihan ungkapan yang mengatakan bahwa al-Islam bad'uhu Muhammadi wa baqa'uhu Husaini. Islam diawali dengan Sayyidul Wujud Muhammad dan diabadikan oleh revolusi agung Al-Husain alaihi. Jadi Al-Husain alaihi adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari risalah Muhammad SAW. Ketika kita berbicara tentang risalah, tentang revolusi Asyura, kita tidak bisa lepas dari peran Sayyidina Abul Fadl Abbas. Dan subhanallah, kelahiran dari manusia-manusia ini, jadi tanggalnya hampir berbarengan. Tanggal 3, 4, dan 5 Sya'ban. Ini yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan revolusi agung Asyura. Yani Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, Sayyidul Syuhada, kemudian Sayyidina Abul Fadl Abbas, dan yang mengabadikan
dan perawi yang paling thiqah, yang paling sempurna dalam menggambarkan kejadian Karbala adalah As-Sajjad. Termasuk dari awal Sya'ban menurut riwayat lahirnya Sayyidah Zainab yang juga ada peran penting dalam revolusi Asyura. Jadi 4 manusia suci yang dilahirkan di bulan Sya'ban yang berhubungan dengan revolusi agung Asyura. Yang pertama adalah Al-Husain, Sayyidul Syuhada. Yang kedua Sayyidina Abu Fadl Abbas, pemegang panji Karbala, yang memberikan contoh dan keindahan luar biasa akan arti daripada loyalitas terhadap pemimpin rohaninya, guru agamanya, yakni Sayyidina Abu Fadl Abbas. Contoh cemerlang dari arti daripada loyalitas dan kesetiaan. Ini Sayyidina Abu Fadl Abbas. Kemudian As-Sajjad merupakan penerus utama daripada Al-Husain alaihi salatu wassalam dengan caranya yang begitu spektakuler, yang meninggalkan peninggalan yang sangat indah dan sempurna. Andai kata kita mempelajarinya melalui doa indah As-Sajjad, menjelaskan betapa indahnya ajaran kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan dengan bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal kenabian, bagaimana kita mengenal imamah, bagaimana kita mengenal ma'ad, semuanya ada di doa-doa Imam As-Sajjad alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya kumpulan doa dari Imam Ali Zainal Abidin yang dikenal dengan Shahifah Sajjadiyah dikenal di kalangan para pecinta Ahlul Bait alaihi wasallam sebagai Zabur Ali Muhammad, Zaburnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sempurnanya muhtawa, kandungan-kandungan irfan, kandungan-kandungan indah dari doa-doa As-Sajjad alaihi wasallam. Bagaimana manusia bisa bakti kepada kedua orang tuanya, bagaimana orang tua dianggap berhasil mendidik anaknya, semua dijelaskan oleh Imam As-Sajjad dalam doanya. Ya, kalau bapak-bapak mau melihat apakah sudah menjadi bapak atau orang tua yang benar, lihatlah, bacalah doa As-Sajjad untuk anak-anaknya. Ini As-Sajjad alaihi salatu wassalam dan Zainab Al-Kubra. Zainab Al-Kubra lahir di dalam riwayat 1 Sya'ban. Riwayat lain. Menghasil 3 manusia agung ini sudah mewakili bahwa 3 manusia agung yang kita peringati ini sangat erat kaitannya dengan bangunan yang dibangun oleh Sayyidul Wujudi Muhammad SAW berupa risalah paripurna ilahi. Ikhwan wa akhwati rahmatullah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini berkat manusia-manusia agung Ahlul Baitin nubuwah wa risalah, kita berhasil mendidik diri kita untuk benar-benar mencintai baginda Muhammad dan keluarga suci, untuk benar-benar menyatu dan melebur pada risalah baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mempunyai semangat untuk menjaga keutuhan umat Muhammad tanpa melihat warna, tanpa melihat apapun umur-umurnya, tapi yang dilihat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neracanya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang menghadap kiblat merupakan saudara kita. Apapun pemikirannya, apapun alirannya, itu artinya kita mencintai baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki kita untuk dapat membangun kekuatan ekonomi umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan langkah kita demi membangun peradaban umat Muhammad SAW, meningkatkan
keilmuan, makrifat dan ketingkatan terhadap risalah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi semangat untuk menghidupkan hari-hari yang berhubungan dengan risalah Muhammad SAW dimanapun diadakan, baik di tempat ini atau di rumah ikhwan atau di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Pada hakikatnya ketika satu majlis disandarkan kepada salah seorang dari Ahlul Bait, berarti apa? Yang mengundang kita acara tersebut bukan acara tuan rumah, tapi acara tersebut adalah acara Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sehingga apa? Kita dengan tulus menghadirinya demi Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan kita diberi taufik selalu untuk membangun loyalitas dan kesetiaan kepada imam zaman kita, untuk dapat bahu-membahu dalam menyambut kehadiran beliau ketika menyeru pada kita, Anal Mahdi, akulah Mahdi. Kita tanpa jeda untuk menyambut seruan Al-Mahdi. Ketika menyebut Al-Mahdi, kita semuanya menyambut dengan seruan labbaika ya Mahdi, Mahdi hadhil ummah. Ikhwan wa akhwat rahimahullah, ketahuilah bahwa kalau bukan karena tuntunan imam zaman kita pun tidak akan pernah berada di tempat ini. Maka hargailah setiap taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menghadiri acara Ahlul Bait itu karena tuntunan dari imam zaman alaihi salatu wassalam. Oleh karena marilah kita bermunajat di akhir jalsah ini para sahibul asr wal zaman. Wahai imam zaman, saksikanlah bahwa kami yang hadir di sini dalam rangka untuk melebur dalam kebahagiaanmu. Karena kami yakin tidak ada seorang manusia yang bahagia atas kelahiran Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, Sayyidina Abul Fadl Abbas dan Imam Sayyidus Sajidin melebihi engkau wahai imam zaman. Maka tuntunlah kami selalu, gapailah tangan kami, hati kami untuk senantiasa loyal dan berwilayah kepadamu ya sahibul asri waz zaman. Terimalah pengorbanan kecil kami ini wahai sahibul zaman. Saksikanlah di hadapan kakekmu baginda Muhammad dan Amirul Mukminin Bunda Fatimah Al-Hasan dan Al-Husain. Saksikanlah bahwa kami bersemangat untuk senantiasa membangun kebersamaan denganmu ya sahibul asri waz zaman. Adrikna wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.